Kita lihat ilmu teknisnya bagaimana cara ya meraih impian. Ini tidak pernah saya bahas di buku dan setahu saya sampai sekarang juga tidak ada motivator yang membahas ini ya. Jadi biasanya cuma main visualisasi kayak gitu doang. Ini saya tunjukkan cara lain teknis ya. Bagaimana cara mencapainya. Dengan ilmu ini saya dapat rumah idaman saya ya, saya dapat mobil idaman saya. Oke, termasuk juga ke negeri-negeri, ke kota-kota yang pengen saya kunjungi. Alhamdulillah ya. Pertama, pastikan secara spiritual beres. Impian Anda itu diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Contohnya gini, Anda pengen Alphard, ya. Kenapa Alphard? Oh, Alphard keren Mas Ibo. Nah, itu faktor Allahnya nggak ada itu. Tapi kenapa kita pengen Alphard? Agar Pak ya, ini ibu saya bisa naik dengan nyaman. Agar istri saya bisa nyaman. Oke? Itu ada faktor Allahnya. Karena Allah yang menyuruh kita menyamankan keluarga. Ya, jadi Alphardnya sama, ikhtiarnya sama, niatnya menentukan. Makanya dalam agama itu the purpose of life is more important than the life itself. Tujuan hidup lebih penting daripada hidup itu sendiri. Hidup 70 tahun, tujuannya salah. Ya, hidup 70 tahun, tujuannya salah. Salah semuanya, nggak ada artinya semua. Tapi umur cuma 35 tahun, tujuannya benar, selamat dia. Tujuan hidup lebih penting daripada hidup itu sendiri. Ya, nah impian pertama ya, spiritualnya beres. Yang kedua, massive. Yang kedua apa? Massive. Yang kedua apa? Massive. Kurang kencang. Apa? Massive. Libatkan orang banyak. Ya. Kayak kita di sini, ya, libatkan orang banyak. Enggak berjuang sendiri. Jual sendiri kelamaan. Ajak orang lain. Yang penting apa? Mau berbagi. Kuenya dipotong-potong, dibelah-belah. Nah, memang berkurang, persennya jadi berkurang, tapi kuenya membesar. Gitu. Ya, saya bangun kampus Umar Usman. Itu alhamdulillah enggak sampai setahun kampusnya berdiri. Kenapa saya kasih nama Umar Usman? Karena Umar Usman ini kaya dan dua-duanya developer. Ya, dua-duanya developer. Umar itu ketika meninggal, Anda bayangkan, Umar itu rajin sedekah, rajin wakaf. Tapi begitu meninggal masih tersisa properti 70.000 unit. Ya, nanti baca buku Fikih Ekonomi Umar ditulis oleh Dr. Jaribah, seorang dokter dari Mekah, ahli tasawuf dari Mekah. Baca tuh buku kalau nggak percaya. Ya, jadi masih tersisa propertinya 70.000 unit. Itu Umar. Ya. Nah, Utsman punya properti 2 gunung, Aris dan Khaybar. Itu Utsman, kaya banget, Masya Allah. Ya, dan bukti-bukti kekayaannya masih ada sampai sekarang. Bahkan nomor rekeningnya masih ada. Itu Utsman. Nah, ini menjadi inspirasi bagi saya. Kasih nama kampus, Umar Utsman, jelas positioningnya. Ya, itu kampus nggak sampai setahun bisa berdiri. Kenapa? Kita libatkan orang banyak. Alumni diajak, pembaca buku diajak, follower diajak. Akhirnya udah berdiri itu kampus cepat jadinya. Sekarang udah 5 tahun umurnya. Ya, positioningnya kuliah setahun jadi pengusaha, kuliah setahun jadi pengusaha. Ternyata janji itu bohong. Kenapa? Belum setahun mereka udah jadi pengusaha. Itu kan bohong artinya ya. Nah, nggak benar itu. Ya. 3 bulan, 6 bulan jadi pengusaha. Ya, dan kampus itu alhamdulillah tanpa iklan, ya, tanpa publikasi, alhamdulillah selalu full. Ya, uang masuk puluhan juta, alhamdulillah. Nah, itu bisa karena melibatkan orang banyak. Saya ada bisnis tadi, alhamdulillah yang di bidang kesehatan, ya, trading. Suplemen dari Inggris gitu ya, alhamdulillah bisa menafkahi lebih dari 1000 keluarga di Indonesia gitu ya, lagi jalan sekarang. Ada lagi yang TK Khalifah, SD Khalifah, itu hampir 1000 orang juga bekerja di sana ya. Kita libatkan orang banyak, caranya gimana? Mungkin dengan franchise, mungkin dengan kemitraan, mungkin dengan keagenan, distributorship, resellership, macam-macam caranya. Oke, kalau berjuang sendiri kelamaan, mohon maaf ya, pengusaha zaman dulu ya, udah senior, udah umur 60, cabang baru 3. Kenapa? Nggak percaya sama orang. Cabang pertama dia yang pegang, cabang kedua istri yang pegang, cabang ketiga anak yang pegang. Udah gitu doang. Udah puluhan tahun usaha, cabang baru 3. Kenapa? Tidak mau melibatkan orang banyak. Mungkin takut, ya, mungkin was-was, tapi intinya itu. Nah, beda dengan orang-orang muda zaman sekarang, betul? Usia 40-an banyak yang kaya-kaya. Kenapa? Mau melibatkan orang banyak. Oke? Massive, libatkan orang banyak. Paham ya sampai di sini ya? Yang penting mau bagi-bagi, intinya itu aja. Kuenya mungkin persennya berkurang, tapi kuenya membesar. Itu poinnya. Ya. Terus apalagi sensitif. Ini penting banget ya. Jadi setiap impian itu mesti bisa dirasakan oleh 4 panca indera. Berapa? Berapa? 4 panca indera. Lihat, dengar, sentuh, hirup. Ya. Jadi kalau pengen tuh lahan itu misalnya, datang ke sana, lihat, dengar, sentuh, hirup. Nah, panca indera ini kalau suka dia pengen ngulang. Jadi itu cara kerjanya otak kayak gitu. Otak dan panca indera kayak gitu. Contoh, mohon maaf ya, makanan enak. Begitu enak, dia pengen ngulang. Nanti setelah 2 minggu pasti pengen lagi. Setelah 3 minggu pengen lagi. Mohon maaf, traveling juga.
seks juga. Begitu enak pasti pengen ngulang. Oke? Nah, tapi kalau Anda tidak pernah nyoba, gimana mau ngulang nih otak? Dia nggak punya cara menuju ke sana. Termasuk juga teman-teman yang punya rumah impian, mobil impian. Jadi lihat tuh mobil, mana yang mau itu? Ya, sentuh. Saran saya, langkah paling praktis adalah Anda sewa tuh mobil. Pengen Mercy, sewa tuh Mercy. Pengen BMW, sewa tuh BMW. Oh tapi Pak, saya naik motor Pak hari-hari Pak. Ya, sewa Mercy sebulan bisa 25 juta Pak. Gimana ini? Nah, pasang hukum yang berikutnya. Jadi kalau belum bisa besar, bertahap dulu. Kalau kita sekarang mohon maaf naik motor, jangan langsung Mercy. Ini otak ketawa malah jadinya. Ya, dia ngetawain. Gitu tuh. Hari-hari makan Indomie, tinggal di kos-kosan, di gang sempit. Oke, kadang-kadang nebeng lagi sama temennya. Pengen langsung Mercy. Otak ngetawain itu. Gitu tuh. Tapi kan impian harus besar Mas Ipo. Iya, impian harus besar, mencapainya bertahap, progresif. Kalau sekarang naik motor, impian yang pertama bisa jadi apa? Xenia, second, nggak apa-apa. Avanza, second, nggak apa-apa. Nanti sudah punya Xenia, Avanza, naik lagi, Innova baru, gitu. Setelah itu naik lagi, Pajero, gitu. Ya, setelah itu naik lagi, Mercy, dan seterusnya. Impian boleh besar, mencapainya bertahap. Kita sekarang misalnya jadi staff, boleh. Impian jadi direktur, silakan. Ya, tapi bertahap. Tahun depan supervisor gitu. Jangan baru masuk kerja ya, langsung direktur, diusir malah itu. Oke? Impian boleh besar, mencapainya bertahap. Nah, ini namanya progresif. Yang terakhir namanya proaktif. Apa? Proaktif. Ya. Jadi sensitif, dia bergabung semuanya nih. Sensitif ini kita masih rasakan dengan panca indera, paling bagus adalah disewa. Sewa kita beda rasanya, kita hirup, kita sentuh beda rasanya. Ya. Nah, beda itu yang mesti kita rasakan. Ya. Nah, yang terakhir adalah proaktif. Artinya apa? Ini suatu kaidah fikih ya yang disusun oleh Imam Syafi'i sebenarnya. Sebuah impian, kalau Anda belum bisa, yang jelas impian itu kebaikan gitu ya. Jadi sebuah impian, sebuah kebaikan, kalau belum bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa. Ada orang tamatan pesantren di sini? Ada? Yang beneran pesantren ada? Bener kaidah itu ada? Nah, itu salah satu kaidah fikih. Sebuah kebaikan kalau belum bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa. Contoh, Anda pengen ya bangun panti asuhan. Ya sudah, langsung bangun. Oh, belum bisa Mas Ipo, modalnya besar. Ya, ini bisa habis 120 juta. Oke, belum bisa 120 juta. Apa yang bisa? Ya sudah, anak yatim 2 taruh di rumah. Bisa tuh? Kan nggak besar kosnya. Waduh Mas Ipo, anak sendiri aja aku nggak sabar, apalagi anak orang Mas Ipo. Nanti kena tempeleng aku yang dosa ya. Ya sudah, anak yatim taruh di rumah nggak kuat. Ya sudah, ada panti asuhan kita donasi. Masih bisa tuh? Jadi lakukan apa yang bisa. Aduh Mas Ipo ini banyak tagihan ya sekarang. Ya sudah, belum bisa tiap bulan, minimal sekali setahun, betul? Pas Muharram misalnya, pas Ramadan misalnya. Jadi kalau belum bisa semua, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa. Sembari kita bikin itu, nanti ketemu jalannya. Dapat apa yang kita impikan itu. Ya, pengen jadi developer, silakan. Ya, belum bisa, broker dulu bisa kok. Marketing dulu bisa kok. Nanti naik lagi, kafling, naik lagi, rumah. Nah, nanti baru ya yang bertingkat dan seterusnya. Jadi impian boleh besar, mencapai yang bertahap, itu satu hal. Kedua, mulai dari apa yang bisa. Banyak tuh anak-anak muda kan ngomong sama saya, Mas Ipo saya pengen buka restoran. Ya udah buka aja, saya bilang. Uangnya nggak ada. Terus adanya apa saya bilang? Buka warung bisa nggak? Buka tempat makan, stand gitu, 1 meter kali 2 meter bisa nggak? Nah mulai dari itu. Nggak bisa juga, ya sudah. Makanannya dititip ke rumah makan orang lain. Bisa nggak? Kan bisa. Masa nggak bisa juga? Atau jual makanannya di Instagram, di Facebook, bisa nggak? Kan bisa. Jadi lakukan apa yang bisa. Sembari Anda melakukan tuh ketemu jalannya nanti. Sama juga orang yang pengen ke tanah suci ya. Siapa yang pengen berumroh, pengen berhaji? Coba, siapa yang pengen coba? Oke, siapa yang pengen berkali-kali? Siapa yang pengen memberangkatkan keluarganya dan timnya? Oke, berangkat, amin ya. Saya juga dulu sama, nggak ada uangnya, pengen banget berhaji. Kalau umroh nggak kepikiran saya, pengennya haji langsung udah kalau saya waktu itu. Ya, karena yang perintahnya haji, gitu. Ya. Nah, uang nggak ada, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang bisa? Manasik bisa nggak? Bisa. Panggil ustadz ke rumah? Bisa. Ya. Orang-orang yang berhasil berhaji di usia 30-an saya panggil ke rumah. Saya tanya, kok bisa berhaji? Masih muda berhaji. Gimana rumusnya? Apa rumusnya? Saya panggil ke rumah. Ya, saya tanya-tanyain semuanya itu. Saya panggil juga ustadz ke rumah. Saya beli buku di Gramedia, panduan umroh, panduan haji. Saya beli semuanya. Saya baca. Selesai saya beli lagi. Terus seperti itu.
Jadi ya, jangankan Allah, jangankan malaikat, tetangga pun tahu, Ipo ini serius banget, ngebet banget pengen ke Tanah Suci. Ya, saya lakukan semuanya, anything yang saya bisa. Ya enggak apa, cuma uang 20 juta, 30 juta, itu yang enggak aja. Nah, tapi 30 juta enggak bisa. Masa 5 juta enggak bisa? Ya? Oh bener enggak, 3 juta, 5 juta enggak ada ya? Sudah, saya mulai dari 2 juta atau 3 juta waktu itu. Saya buka rekening khusus, ini kuncinya. Anda mesti buka rekening khusus. Ya? Nah, terus Anda rutinkan setiap bulannya. Miliki paspor. Ya, besok langsung ke imigrasi bikin paspor. Ini ke Mekah bukan Madiun, tahu enggak? Oke? Ke Mekah pakai paspor, pakai visa. Ya? Nah ini langkah kita memantaskan diri. Sembari kita lakukan itu semua, Allah menilai. Allah melihat, wah ini orang sungguh-sungguh ini. Memang benar dia kere, memang benar dia miskin, memang benar dia susah, tapi dia sungguh-sungguh ini. Dia lakukan apa yang dia bisa. Dia kumpulkan 200 ribu, dia cicil 300 ribu, dia pergi manasik, dia lakukan semuanya. Nah kalau menurut Allah sudah pantas, udah berangkat nih orang. Karena apa? Allah itu menilai ikhtiarnya, betul? Bukan total rupiahnya kita. Makanya banyak contoh sekitar kita miskin berangkat, kaya nggak berangkat-berangkat. Ada. Karena si kaya ini tidak memantaskan diri, dia tidak melakukan apa yang bisa dia lakukan. Sip ya? Sip? Angkat tangan kanannya, tepuk bahu teman sebelah kanan, bilang sadar woi, insaf woi. Oke, angkat tangan kirinya, tepukan lebih keras. Sudah sadar, sudah insaf. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kurang kencang, lebih kencang. Ya.